Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shoki Zaidan Heran Olaf dengan NPM 217006011 dari jurusan Informatika Universitas Sriwangi angkatan 2021. Di sini saya akan mendokumentasikan bagaimana cara saya menginstal Linux. Kebetulan varian yang saya pilih adalah Elementary OS. Oke, langsung saja kalian buka VirtualBox Manager-nya. Kalau belum, kalian bisa install dulu. Lalu kita pencet new di sini. Lalu di sini kita kasih nama. Di sini bebas, tapi saya sarankan kasih nama sesuai OS yang kalian pilih gitu. Jadi saya akan memberi nama Elementary OS 2 karena saya udah punya Elementary OS sebelumnya. Di sini kita pilih Linux. Di sini kita pilih version Ubuntu 64-bit. Lalu kita pencet next. Di sini kita pilih bagaimana kita tuh ngasih RAM berapa gitu ke VirtualBox kita tuh kalau dijalankan gitu, maksimalnya berapa. Ini biasanya saya kasih 3 GB, dimana 3720 MB. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, kalau kalian misalnya punya RAM 8 GB, di sini akan muncul 8. Tapi kalau misalnya kalian punya RAM 4 GB, saya saranin kalian kasih 2048 aja. Tapi saya punya 8 GB, jadi saya kasih 3 GB. Lalu di sini kita klik next. Di sini kita disuruh bikin hard disk gitu. Hard disk buat penyimpanan si OS yang akan kita buat. Di sini kita pilih create a virtual hard disk. Lalu di sini kita pilih FDI, VirtualBox Disk Image. Kita next saja. Kita pilih dynamically allocated daripada fixed size. Kalau fixed size biasanya perlu waktu yang lama karena dia tuh nge-reserve atau nge-booking storage di hard disk kita sesuai yang kita set nantinya. Kalau dynamically allocated itu langsung gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma pakai 100 MB, jadi storage kita cuma kepake 100 MB. Tapi kalau kita misalnya set dia maksimal 20 GB, dia nggak bakal bisa lebih gitu. Kalau fixed size, dia dari awal udah nge-reserve gitu. Jadi ya lebih baik yang dynamically allocated sih. Jadi kita pilih yang ini, lalu kita next. Oh, di sini ada file location dan size. Jadi kita mau simpan di mana sih si virtual hard disk kita tuh. Nah, kita pencet yang ini. Kalau saya pilihnya di sini sih. Simpannya di local disk D. Dan local disk C saya udah agak penuh. Lalu kita pencet save. Di sini karena Elementary OS punya requirement 15 GB minimal. Kita harus set di sini 20 gitu. Minimal sih 20 ya, rekomendasi saya. Jadi kita set jadi 20. Di sini pencet create di sini. Dan ya, udah. Lalu kita pilih di sini di kiri Elementary OS 2 yang telah kita buat sebelumnya. Kita pencet setting. Lalu kita langsung ke display. Ini ganti ke Fbox SVGA. Jadi kenapa? Kebetulan saya udah install sebelumnya. Nah, di sini saya juga pakai Fbox SVGA. Di mana sebelumnya saya mengalami error di mana resolusi yang saya dapatkan itu kepotong gitu. Jadi dengan pakai ini kita bisa mempunyai resolusi full screen. Setelah itu masuk ke storage. Kita pilih ini di sini controller atau IDE. Di sini kita klik icon yang tambah ini, kaset tambah. Nah, kita pencet yang ini add. Nah, kalian pilih ISO this image file yang telah kalian download. Kalau saya udah simpen di local disk D. Sini pencet, terus kita pencet open. Lalu kita di sini pilih Elementary OS yang telah kita pilih sebelumnya. Lalu saya klik choose. Setelah itu
kita pencet OK aja. Setelah itu kita bisa langsung start. Loadingnya agak lama, jadi teman-teman harus bisa menunggu. Nah, ini udah muncul. Nah, sebelumnya kan kita pilih elementary OS ya. Nah, ini udah langsung ke pilih gitu di sini. Jadi langsung aja klik start. Setelah ini bakalan muncul. Nah, ini kita langsung pencet CTRL F. Ingat ya, CTRL di bagian kanan, lalu F. Biar kita dapat full screen dan tidak mengalami masalah resolusi itu. Karena sebelumnya saya tidak full screen kan tampilan VirtualBox saya sebelumnya dan mengalami kesalahan resolusi. Oleh karena itu, khusus untuk awal penginstalan VirtualBox ini, khususnya Elementary, kalian harus full screenin VirtualBox-nya dengan cara tekan CTRL kanan lalu F. Setelah loading selesai, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih English saja. United States, English UK. Sebenarnya ada bahasa Indonesia, tapi saya nggak suka bahasa Indonesia. Kalau di device saya, nah setelah ini akan muncul ini. Kalau yang pertama itu demo mode, jadi kalian tuh cuma coba-coba doang. Nah, karena kita mau install dan dapat fitur yang lebih lengkap, kita pilih yang ini. Setelah itu kita pencet erase this and install. Nah, setelah ini sebenarnya Elementary OS itu kalau diinstal di virtual machine akan banyak errornya, akan ada bug, ada slow, ada freeze. Oleh karena itu, kita
kita ignore aja karena ini buat pembelajaran kan. Kalau dual boot terlalu riskan. Setelah itu kita pencet aja nih yang ini yang telah kita buat sebelumnya. Kita set 20 GB kan. Setelah ini kita udah pencet, kita pencet erase dan install. Nah, sebenarnya ini bisa kita enkripsi ya, tapi kita nggak usah. Dan encrypt aja pilih. Setelah ini ya si Elementary akan install dan sedang lagi membagi-bagi drive gitu. Setelah ini biasanya akan lama di bagian extracting file sama installing file. Nah, karena saya udah install sebelumnya, maka kita langsung lanjut aja. Nah, setelah kita selesai installnya, biasanya ya kita disuruh shutdown atau restart. Kita lakukan ini di sini. Kita pencet X di kanan, lalu kita pencet Power of Dimension. Setelah itu kita masuk ke setting. Nah, di sini di storage kita cabut nih ininya. Karena kita nggak mau install lagi kan, kita udah punya Elementary OS terinstall di harddisk kita. Kita di sini klik kanan aja, remove, remove, dan ya kalau udah ini kalian pencet aja ini, tambah leave empty. Jadi biar enggak terlalu kosong, kita pencet OK. Tuh. Kalau misalnya udah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan Elementary OS yang telah saya install sebelumnya. Sebenarnya untuk full screen opsional ya teman-teman, tapi kayak lebih enak aja kalau full screen. Nah, setelah ke masuk ke install akan kayak gini deh. Setelah ini kita bebas mau ngapain aja. Contohnya, sih ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Dan untuk koneksi internet, kita udah langsung gitu di sini wired. Kita nggak usah apa-apa lagi karena kalau misalnya laptop kita udah keinstall aplikasi, maka otomatis maksudnya kalau misalnya Windows kita ada koneksi internet, maka otomatis Linux kita juga ada internetnya gitu. Tentunya ini enggak sesmooth yang bisa kalian lihat, kayak agak patah-patah gitu. Ya karena ini di VirtualBox. Sekian tutorial dan dokumentasi cara install Elementary OS di VirtualBox. Semoga kalian dapat uh, mengikuti tutorial dan dokumentasi ini
secara sempurna dan jalan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.